الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. Alhamdulillah, Allah SWT telah membangunkan kita dan membalikan roh kita setelah kita tidur dan dapat menunaikan kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuai dengan permintaan pada Selasa Maghrib yang lalu, yaitu menghangatkan kembali buhul-buhul atau menguatkan kembali simpul-simpul dari kitab Kifayatul Awam yang sudah kita baca dan sudah kita tamatkan, yaitu Aqidah Al-Khamsin, Aqidah 50. Sengaja ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Fudai untuk orang awam, maka diberi judul kitab itu Kifayatul Awam. Dan kita wajib beribadah, wajib menyembah Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Dzalika dinul qayyim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat-ayat yang memerintahkan supaya kita beribadah menyembah kepada Allah SWT, menjadi abdi dari Allah SWT. Tetapi seperti apa Tuhan atau Allah yang kita sembah? Sudah kenalkah kita kepada Allah? Untuk memperkenal Allah, sudah memperkenalkan dirinya dia melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui wahyu yang disampaikan kepada para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itulah dasarnya Aqidah Khamsin itu, Aqidah 50 itu, terutama yang sifat 20 yang mengenai Allah SWT. Inti dari sifat 20 itu adalah Tauhid dan Tanzih. At-Tauhid wa Tanzih. Karena diperintahkan kita, wajib kita mentauhidkan Allah Ta'ala, yaitu mengesahkan Allah SWT. Yang kedua, At-Tanzih, wajib kita mensucikan Allah Ta'ala dari segala sifat yang kurang. Ya, itulah prinsipnya, yaitu tauhid dan tanzih. Itulah ajaran agama kita, dan itulah ajaran Al-Quran. Tersimpul pada satu surat yang pendek, yang nilainya sepertiga daripada Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Katakanlah, hai Muhammad, seperti apa? Karena orang-orang musyrik bertanya, seperti apa Tuhanmu ya Muhammad? Maka turunlah surat Al-Ikhlas untuk memperkenalkan Allah itu seperti apa. Katakanlah huwa, katakanlah kul, katakanlah ya Muhammad, jelaskanlah kepada mereka, huwa, dia, huwa itu artinya dia, namanya Allah, dia namanya Allah, kul huwallah. Jadi Tuhan itu yang disembah oleh Muhammad itu namanya Allah. Itu lafaz jalalah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak dilahirkan dan tidak beranak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara dengan dia. Ini prinsip huwa, dia, dikatakan kul huwa, katakanlah dia. Dia itu tandanya ada wujud. Disitulah zatnya yang ada. Kalau tidak ada, tidak dikatakan dia. Oh, dia sudah datang, maka dia itu pasti ada wujudnya. Tidak bisa, dan pasti orang tidak akan mengatakan dia kalau tidak sesuatu kepada sesuatu yang tidak ada. Oleh sebab itu, pada huwa itu, itu tersimpul 6 sifat zatnya. Seperti apa dia itu? Itu yang pertama wujud, karena tidak ada dikatakan dia kalau dia tidak wujud. Allah Ta'ala. Kemudian wujudnya itu seperti apa? Qidam. Qidam itu tak berawal. Tak berawal adanya. Yang ketiga, baqa, tak berakhir bagi adanya Allah Ta'ala. Dia kekal selama-lamanya. Kemudian mukhalafatul lil hawadis, dia beda dengan apa? Dengan segala yang makhluk ini. Ya, dengan segala yang baru. Nah, itu namanya tanzih, mensucikan Allah dari kesumpaan. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad tadi. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satupun yang sama dengan dia. Ya. Lahirlah sifat mukhalafatu lil hawadits. Kemudian qiyamu bin nafsi yang kelima, berdiri sendiri, karena Allah Samad, dia segala sesuatu bergantung kepada dia. Pastilah dia berdiri sendiri. Tidak memerlukan tempat atau apa, karena dia tempat bergantung. Kalau dia duduk di aras, berarti dia Allah itu bergantung di aras, itu namanya bertentangan dengan Allahus Samad. Kemudian wahdaniyah, yaitu ahad. Wujudnya Allah Ta'ala itu adalah wahdaniyah, yaitu esa, tunggal, tak berbilang-bilang seperti kepercayaan orang-orang musyrik. Nah, pada Allah Samad ini tergantung sifat-sifat, terhimpun sifat-sifat, yaitu 7 sifat utama. Tergantung segala sifat yang sempurna, tapi ada 7 sifat utama. Yang segala sifat kesempurnaan itu Allah yang tahu, banyak sekali. Tapi kesimpulannya 7. Jadi 6, 7, 13. Apa yang 7 itu? Ya Allah, yang tempat makhluk bergantung itu. Yang As-Samad itu pertama, kudrat.
puasa. Karena kalau dia berpuasa tidak bisa dia bergantung. Kuat dia, qawiyun, itu qahirun, jabbarun, di situ lengketnya segala sifat, tapi induknya itu adalah kudrat. Yang kedua, iradat, berkehendak. Karena kalau tidak ada Allah Ta'ala itu kehendak, tidak bisa dia melakukan apa-apa. Kudrat, tidak ada yang akan dikerjakan oleh kudrat. Maka dari kehendak Allah SWT. Kemudian sama, mendengar. Diinformasikan bahwa Allah Ta'ala itu mendengar. Sami'un, maha mendengar. Basar, melihat. Ya. Dengan apa dia Allah melihat dan mendengar? Tidak sama, kita tahu juga. Yang jelas laisa kamitslihi syai'. Jadi kudrat, iradat sama kuasa. 4. Yang kelima, ilmu. Ya, Allah Ta'ala itu alim. Karena kalau tidak alim, tidak bisa dia mengatur alam. Kemudian hayat, hidup. Bagaimanapun kalau Tuhan mati, tidak mungkin. Ya. Yang ketujuh, kalam, berkata-kata. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Ya. Maka itu sifat af'alnya itu. 7 sifat ini dia aktif, tidak istirahat. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Wa ma rabbuka atau wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala tidak pernah lalai dari apa yang kita kerjakan. Aktif semuanya sifat Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan sifat fi'liyah. Jadi sifat af'al tadi yang 7, sifat potensinya, yang potensi pada zat Allah Ta'ala, dan sifat yang 7 itu aktif ya, untuk menjaga makhluk ini, menjaga planet-planet di galaksi, di alam raya ini yang dijaga oleh Allah. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah Ta'ala itu tidak pernah lelah, tidak pernah lemah dalam menjaga langit dan bumi alam raya ini. Kalau tidak aktif gimana? Maka itulah sifat qadiran muridan sami'an basiran hayyan aliman mutakalliman. Ya, 7 sifat. Dan itulah sifat 20 itu. Kalau ada orang yang mengatakan itu adalah itu akidah sesat. Dari mana sesatnya? Itu asalnya dari Yunani kuno. Apa betul? Itu semuanya diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang disimpulkan oleh para ulama. Enggak ada satupun yang tidak didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu luar biasa. Makanya membaca 3 kali surat Al-Ikhlas itu meresapi dia mengenal Allah SWT dalamnya itu, maka nilainya sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali sama dengan mengkhatamkan 1 Al-Quran pahalanya. Dan itu simpulan-simpulan dari yang penting dari Kifayatul Awam. Tapi itu dilengkapi dengan dalil-dalil akli, dalil-dalil akal, supaya terkonfirmasi dia, teriyakan dia apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala itu dalam pikiran kita, dan masuk ke dalam kalbu kita, kepercayaan. Itu gunanya dalil akal. Karena disebut oleh Al-Quran,
orang yang tidak menggunakan akal itu dicela. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka dihimbau untuk percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran ini, maka mereka berkata, kami cukup beriman dengan apa yang kami dapat pada nenek moyang kami. Meskipun nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'an, tak berakal sama sekali. Ya. Itu celaan Al-Quran karena tidak menggunakan akal dalam mengiyakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Mengiyakan itu bahasa Jawa confirmation. Mengkonfirmasi dengan akal kita. Jadi bukan akal yang mandiri seperti kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu asalnya dasarnya akal. Tapi bagaimana kok Allah Ta'ala kan memperkenalkan diri juga seperti makhluk juga. Misalnya Ar-Rahman istawa Ar-Rahman istawa Allah itu yang Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Ya. Allah itu ada wajahnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Allah Ta'ala yang maha mulia. Allah Ta'ala itu ada dua tangannya. Ya. Ketika bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud dengan makhluk yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya? Nah, ini yaitu yang kita gunakan akal untuk memahaminya. Karena Allah Ta'ala tadi sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tak serupa dengan segala sesuatu. Tidak ada setaranya dengan saya. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan dia berdua tangan? Nah, itu dirujuk kembali kepada ayat surat Ali Imran ayat berapa? Ayat 3, ayat 4. Ya. Walladzi anzala alaikum walladzi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا yaitu bahwa kami telah turunkan Al-Quran itu di antara Alkitab Al-Quran itu di antaranya ada yang muhkamat ayatnya, itulah umul kitab, dan yang lainnya mutasyabihat. Itu umum semua bukan tidak ada pengecualian. Karena kalau ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Mutasyabihat itu yang samar artinya, tidak jelas bagi kita. Yang tahu ilmu makna itu Allah, atau orang yang
mapan ilmunya, warasikhuna fil ilmi. Kalau kita atafkan warasikhuna fil ilmi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, warasikhuna fil ilmi. Nah, itu jadi tidak ada yang tahu takwil dari ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh, yang mapan dalam ilmunya. Yang mereka berkata, itu semuanya kami percaya, semuanya dari Tuhan kami. Ya. Atau dibuat titik situ, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Tiada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Titik situ. Warasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana amanna bi kullun min indi rabbina. Dan orang-orang yang mapan dalam ilmu cukup berkata kami beriman, semuanya dari Tuhan kami. Nah, di sini kalau kita atafkan ahlul ilmi ini bisa boleh mentakwil, maka itulah takwil. Maka wajah ditakwilkan, duduk di aras ditakwilkan, istiwa di aras ditakwilkan, kedua tangan ditakwilkan dengan sifat yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tanzih, cara lain untuk mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan dengan makhluk. Ya. Kemudian kalau dibuat titik situ, jangan ditafsirkan, serahkan saja maknanya kepada Allah. Kita hanya beriman. Jangan tanya apa yang maksud wajah, apa yang maksud dua tangan, apa yang dimaksud dengan tangan-tangan. Karena ada juga tangan-tangan, ada dua tangan, ada satu tangan. Ya, mana yang sebetulnya? Nah, itu semuanya ayat-ayat mutasyabihat, yaitu yang majaz, itu ayat-ayat kiasan. Ya. Kita wajib, karena kita wajib mensucikan Allah SWT dari keserupaan, maka para ulama sebagian mentakwil ayat-ayat sifat yang seperti itu. Sebagian lain menyerahkan maknanya kepada Allah SWT. Tidak jadi Allah a'lam bimakna, Allah yang mengetahui maknanya. Situ cukup, jangan nanya lagi. Maka yang menyerahkan maknanya kepada Allah itu namanya tafwid. Kalau yang menyesuaikan maknanya dengan kesucian Allah Ta'ala, dengan yang layak dengan Allah Ta'ala, namanya takwil. Ya, gitu. Jadi karena kalau susah kalau tidak ditakwil. Misalnya lillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah timur dan barat. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Nah, gimana kita kalau tidak mentakwil wajah Allah? Sana wajah Allah, sana wajah Allah, sana juga wajah Allah. Nah, oleh sebab itu Imam Al-Bukhari yang menghafalkan ratusan ribu hadis, itu konon Imam Bukhari menghafal lebih dari 600.000 hadis. Kita berapa hafalnya? Ketika menafsirkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, apa kata Imam Bukhari? Segala sesuatu itu berdasar kecuali wajah. Wajhahu ay mulka, yaitu kerajaannya. Jadi yang bisa kita gunakan itu kepada ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kamu menghadap, disitulah kerajaan. Nah, seperti itu. Itu sesuai dengan
kebesaran dan keagungan Allah, kita tidak memfisikkan, menjisimkan Allah Ta'ala. Oh itu ya apakah itu dari Yunani? Tidak juga. Kalau Yunani itu, filsafat Yunani itu, Allah Ta'ala itu Tuhan mereka itu kaum filosof yang percaya pada Tuhan disebut prima causa atau al-aqlul awal. Akal dia, Tuhan mereka itu akal. Makanya orang Eropa sekarang itu bergantung sekali pada akal. Kalau Mu'tazilah itu mengikut itu pengaruh dari situ. Karena akal itu menjadi yang pertama. Kalau kita akal untuk mengkonfirmasi saja, untuk menyesuaikan. Jadi bukan dasar pertama. Kalau Mu'tazilah akal itu adalah dasar pertama, dasar dari segala dasar itu akal. Sama dengan kaum filosof. Ya. Tapi